Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian sobat nakama, sobat anime, sobat manga? Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kalian semua. Dan kita sudah mulai beraktivitas kembali setelah hari libur lebaran. Di konten kali ini aku ingin ngebahas tentang salah satu karakter di serial One Piece yang masih misterius kekuatannya, juga masih misterius keberadaan. Belum banyak dikupas oleh Oda Sensei sendiri. Jadi aku ingin mencoba mengupasnya berdasarkan informasi yang telah aku terima dari serial-serial One Piece yang telah terbit sebelumnya, dan beberapa informasi-informasi penting yang cukup bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kita langsung aja ke pembahasan. Siapakah di antara kalian yang tidak mengenal namanya Dracul Mihawk atau Takanomi, memiliki julukan sebagai pendekar pedang terhebat di dunia? Wah, dia juga punya nama sapaan lain, yaitu si mata elang. Kita langsung masuk aja penggambaran fisiknya dulu. Mihawk digambarkan sebagai seseorang yang tinggi, ramping, berambut hitam. Dia memiliki kumis yang tipis, jenggotnya pendek, jambangnya ke atas. Dan pemandangan matanya ini cukup aneh, berwarna kuning seperti burung elang. Jika kita perhatikan baik-baik, penampilan ini persis seperti Duke of Buckingham pada tahun 1625, di mana penampilan ini cukup populer di zaman atau abad pertengahan negara Eropa. Tetapi perbedaannya adalah Mihawk memiliki rambut yang pendek, sedangkan Duke of Buckingham rambutnya panjang. Kemudian dari gaya berpakaiannya, ini sangat identik dengan tahun 1600 sampai 1650 di zaman pertengahan abad Eropa. Pertama, kalau kita lihat dari topinya, itu berlengan penuh, miring seperti penjelajah Spanyol, memiliki bulu berwarna putih. Kemudian Mihawk menggunakan mantel hitam panjang terbuka tanpa baju di baliknya, dihiasi dengan bulu-bulu besar dan ada lengan bermotif kembang kerah warna merah. Ini adalah tren atau fashion yang menggambarkan penyair dan seniman mengadopsi pose melankolia. Kemudian dilihat dari pose warna bajunya, ini warnanya gelap-gelap, kerah terbuka, jubah atau doblet tidak dikancing, menggambarkan dia itu sedih, serius atau lelah. Kemudian jika para nakama memperhatikan, Mihawk memakai celana ungu panjang dan terlihat kaku, menggunakan sepatu bot hingga ke bagian pertengahan betis. Ini adalah celana yang cukup populer di tahun 1530 sampai tahun 1630. Bagian kedua adalah bagian yang tidak kalah pentingnya dari bagian yang pertama atau bab pertama. Di bab kedua aku akan membahas tentang pedang yang selalu dia bawa di area pertarungan atau pertempuran. Mihawk memiliki sebuah pedang bernama Yoru, salah satu pedang terkuat di dunia One Piece. 1 dari 12 Saijo Owazamono. Ukuran pedang ini lebih tinggi dari tubuhnya sendiri. Ganggangnya itu memiliki dekorasi unik, pedang panjang bermata tunggal, terlihat seperti sebuah salib hitam besar. Pedang Yoru tidak memiliki sarung pedang, minimal ukurannya 7 kaki. Jika kita perhatikan baik-baik, Yoru tidak berasal dari Wano Kuni, karena pedang yang tergolong buatan dari pembuat pedang Wano Kuni adalah katana. Sedangkan Yoru sendiri, jika diadaptasi dari dunia nyata atau ilustrasi nyata, Yoru ini adalah pisau tempur bermata satu atau Messer dalam bahasa Jerman. Senjata ini populer pada abad 15 di masyarakat Eropa Utara, terutama di negara Jerman. Baik rakyat jelata, kesatria ataupun bangsawan memiliki senjata ini. Senjata ini termasuk salah satu budaya kekaisaran Romawi suci. Mihawk juga membawa sebuah pisau kecil. Dalam ilustrasi nyata, ini disebut sebagai Klein Messer. Dia selalu membawa pisau kecil digantung di lehernya. Dalam kondisi asli, pisau atau bilah bermata saat ini sebenarnya ukurannya tidak terlalu berat, mudah untuk diputar atau dikontrol. Pemotongnya tajam, lebar, semakin ke ujung dia semakin tipis dan sedikit melengkung. Dengan ketebalan tunggal panjang, bagian tepinya sangat tajam.
Ini adalah bab ketiga, yaitu gaya bertarung Mihawk. Wah, ini adalah bagian yang juga nggak kalah penting dari bab kedua. Dalam pertarungan, Mihawk tidak pernah memperlihatkan emosinya, baik tertawa, tersenyum, ataupun sedih. Tidak pernah sama sekali. Di pertarungan Marineford, Mihawk tidak menyimpan keraguan sedikit pun untuk mengukur kekuatannya dengan seorang Yonko. Ketika melawan Luffy, saya bisa melihat dengan jelas Mihawk menggunakan Kenbun Soku no Haki. Ini persis seperti Aiza dan Enel menguasai mantra untuk memahami dan mengetahui seluruh makhluk yang ada di Skypiea. Melihat Yoru, saya berasumsi pedang ini memiliki hawa pembunuh seperti katana yang selalu dibawa oleh Zoro, Enma, dan Sandai Kitetsu. Kalau kita memperhatikan, Enma memiliki hawa dingin yang sanggup menyerap Ryuo milik Zoro. Apakah Yoru punya sifat seperti itu? Jika kita perhatikan kembali, ketika Yoru digunakan oleh Takanomi atau Dracul Mihawk, Yoru mengeluarkan sebuah gelombang spiral mengerikan ke arah lawan, bahkan mampu memotong gunung es yang diciptakan oleh Aokiji, mengantisipasi teknik milik Shirohige di perang Marineford. Ini adalah bab keempat atau bab penutup. Seperti yang kita ketahui, Mihawk bergabung bersama Sir Crocodile dan Buggy di Crossguard. Bergabungnya Mihawk menjadi sebuah ingatan bagi dirinya bahwa dia adalah pemburu Marine di masa lalu, dan dia tidak mempercayai siapapun. Ini menjadi alasan kuat mengapa Mihawk selalu sendirian dan tidak memiliki kru. Oda Sensei mengungkapkan bahwa di masa lalu Mihawk dikenal sebagai pemburu laut dan suka memburu Marine di waktu senggangnya. Ini menjadi sebuah alasan yang sempurna mengingat Crossguard sendiri memberikan hadiah atau bounty tinggi kepada angkatan laut. Nah, sebagai penutup, yang aku harapkan adalah pengembangan karakter Mihawk sendiri ketika bertarung dengan Zoro. Bagaimanakah duel terakhir ini akan terjadi dan bagaimana Oda menyajikannya dalam sebuah chapter yang sangat epik dan sangat sempurna. Jadi dia tidak dikalahkan begitu saja, dan pertarungan ini benar-benar memukau kita sebagai fans One Piece tentunya. Baik sobat nakama, sobat anime, para nakama yang ada di luar sana, mungkin itu aja pembahasan pada video ini. Aku pamit dulu, terima kasih kalian sudah menonton, dan kita akan ketemu lagi di video baru aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.